Halo, jumpa lagi bersama saya David. Saya seorang stroke warrior, pejuang stroke. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap penuh sukacita dan damai sejahtera. Semangat. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang hati yang gembira. Yes, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Benar, itu bukan hanya sebuah kata-kata biasa, tapi itu benar-benar sungguh nyata. Apalagi ketika mengalami stroke, pasca stroke seperti ini. Benar-benar kita harus punya hati yang gembira. Yes, hati itu seperti kamar. Kalau kamar yang pada saat kita tidur aja harus rapi, ya harus bersih, ya harus nyaman, apalagi kamar hati kita. Bicara tentang kamar, yes, karena presentasi waktu kita para penderita stroke, pasca stroke, itu pasti lebih lama di kamar. Pasti kita menginginkan kamar yang baik, yang nyaman, yang adem, yang rapi, yang resik. Bagaimana kalau kita ada di tempat kamar yang kotor, berantakan, yang bau? Wah, pasti kita akan uring-uringan. Iya atau iya? Apalagi kamar hati kita. Kamar hati kita harus bersih, harus rapi, harus resik, harus wangi, harus adem. Ini sangat-sangat penting sekali, teman-teman, rekan-rekan yang terkasih. Karena di hati itulah ada jiwa, ada roh kita tinggal. Yes, bicara tentang roh adalah roh yang berhubungan terus dengan Tuhan Sang Pencipta. Itu sebabnya kita harus bangun manusia roh kita terus terkoneksi dengan Sang Pencipta. Lewat doa, pujian, penyembahan, kita baca kitab suci, doa terus terbangun. Di saat tidur kita doa, apa-apa doa, terus terhubung dengan Sang Pencipta. Agar roh kita terus menyala-nyala, terus terbangun, terus sehat, walaupun badan jasmani kita mungkin sedang dalam pemulihan stroke. Lalu jiwa bicara tentang apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita kehendaki atau inginkan. Nah, kita harus benar-benar memiliki jiwa yang bersih. Lewat apa yang kita dengar, kita lihat, lewat panca indera kita, telinga, mata, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Itu haruslah yang benar, yang mulia, yang indah, yang sedap. Sehingga kita tidak menaruh sampah ke dalam jiwa kita. Kalau kata-kata yang kotor, kata-kata yang penuh dengan negatif, segala sumpah serapah, segala hal-hal gosip yang tidak benar, tidak baik, itu akan jadi sampah buat jiwa kita. Akan mengotori hati kita. Jangan, saudara. Jangan. Biarlah hati kita penuh dengan yang jiwa inginkan, jiwa ingin rasakan. Yang dikehendaki oleh jiwa adalah hal-hal yang mulia, yang baik, yang benar, yang indah, yang sedap. Saudara yang terkasih, saat ini biarlah kita punya hati yang bersih, hati yang tertata, yang resik, yang rapi. Karena apa? Hati di situ ada kegembiraan, adalah obat yang manjur. Benar, saudara. Kegembiraan yang bagaimana, Pak? Mungkin ada yang bertanya.
kegembiraan yang dari Tuhan Sang Pencipta tentunya. Sukacita Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu adalah kegembiraan yang tak terhingga, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hanya sesaat, kalau dunia kasih hanya sesaat. Mungkin lewat nonton-nonton ataupun dengar-dengar musik, nonton-nonton lucu-lucu, drama-drama, ya. Itu mungkin kegembiraannya sesaat dan itu bisa sirna. Tapi kalau diberikan dari Tuhan Sang Pencipta, kegembiraannya tentulah tak lekang oleh waktu. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, itu tak akan lekang oleh waktu. Dan itu perlu adanya tempat yang rapi, yang resik tadi, yaitu hati kita, di mana roh dan jiwa kita tinggal. Di saat itulah kegembiraan itu yang diberikan oleh Tuhan menjadi obat yang manjur. Benar, saudara. Dan itu sudah dibuktikan juga oleh medis, bahwa ada hal-hal yang diteliti oleh kedokteran, yang dimana hormon-hormon kegembiraan yang akhirnya akan membangkitkan sel-sel yang baru, akan menumbuhkan yang mati, akan menyambung kembali yang rusak. Ya saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sebabnya kita harus punya hati yang resik, yang rapi, yang wangi. Bukan hanya kamar secara fisik, no. Walaupun itu juga penting, karena sebagai seorang penderita pasca stroke, namanya tinggal di kamar, apalagi lebih lama ya persentasenya, pasti menginginkan kamar yang resik, yang rapi, yang wangi, yang adem, yang nyaman. Terlebih-lebih lagi adalah kamar di hati kita. Ya, hati kita seperti kamar-kamar. Itu harus rapi, resik, karena disitulah tempat roh kita dan jiwa kita tinggal. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya yakin dan percaya setiap kita di saat-saat sekarang, di saat-saat pemulihan, kita menginginkan sesuatu hal yang bukan hanya mengobati, tapi kita menginginkan obat yang manjur, yang top chair. Yes, nggak usah jauh-jauh saudara. Itu ada di hati kita. Ya, hati yang baik tadinya, yang mulia, di mana roh dan jiwa kita tinggal. Hati yang penuh dengan kegembiraan yang dari Tuhan Sang Pencipta, yang menjadikan hati itu menjadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan menjadi obat yang manjur bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya sharing saya ini bisa menjadi oasis, menjadi penyegar kepada Bapak Ibu semuanya, para pejuang stroke warrior di mana saja berada. Mungkin sharing yang sederhana dan singkat ini bisa membangkitkan semangat bagi kita semuanya. Sekali lagi, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi kegembiraan di setiap kita, dalam hati kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu terkasih. Saya akan berdoa kiranya diberikan semangat dan kekuatan yang terus baru dari Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mendengarkan sharing tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kiranya Tuhan, setiap kami mempersiapkan hati yang baik, yang mulia, yang berkenan, yang wangi, yang rapi, yang sedap, agar roh dan jiwa kami, di mana di situ
tinggal, akan nyaman, akan aman, dan kegembiraan, yaitu damai sejahtera dan sukacita daripadamu Tuhan, yang membangkitkan kegembiraan di dalam hati kami. Karena kami percaya dan yakin bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan setiap saudara-saudari para penderita pasca stroke ini yang menonton tayangan ini. Kau pulihkan kembali, biarlah setiap kami menjadikan Engkau sungguh-sungguh satu-satunya pengharapan dan sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami, karena kegembiraan yang sejati hanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pemulihan yang sempurna terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, silahkan follow, bisa klik tombol di atas, silahkan share kalau menjadi berkat buat Bapak Ibu dan kiranya bisa jadi berkat buat orang-orang yang lain. Terima kasih, tetap semangat, keep on growing and never give up. Tuhan memberkati. God bless.